Terima kasih rekan Poliama Top FM. Poliama Top FM. Terima kasih rekan Bagas Afrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dan juga netizen dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan mengadakan dialog ataupun bincang sore, bincang santai bersama Dinas Sosial, dalam hal ini institusi penerima wajib lapor Yayasan Dharma Bakti Umu Syahidah Provinsi Gorontalo. Selama 1 jam ke depan bersama saya Aya Zahra dan saya Dea Patricia akan memandu dialog bincang sore pada kesempatan siar hari ini, tepatnya di hari Selasa 25 Agustus 2020. Dan Mbak Dea Patricia, pemirsa Kindali TV, para mitra Poliama dan juga netizen dimanapun Anda berada, sore hari ini kita sudah bersama 2 narasumber yang masih muda, yang masih energik. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada sore ini. Ada Bapak Diki Rianto Uloli selaku manajer program IPWL. Kita sapa, selamat sore. Assalamualaikum Bapak, silahkan pakai mic-nya. Cek. Okay. Selamat sore Kak. Apa kabar Bapak Diki? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, semangat, baik. Yang berikut narasumber yang kedua ada Bapak Wahyu Indra Suryana. Beliau adalah pekerja sosial adiksi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Wahyu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Wahyu? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Semangat. Insya Allah semangat. Insya Allah semangat ya. Zahra, kita berdua di sini juga dialognya lebih santai, lebih rileks lagi. Karena biasanya kalau kita dialog itu biasanya di dalam studio satu. Ini dengan suasana yang berbeda. Kita mencoba mencari suasana baru karena mungkin narasumber yang datang juga narasumber yang memang baru, fresh. Iya, benar ya. Iya. Masih muda ya, masih baru. Baru. Maksudnya bukan baru. Tapi masih muda ya. Tanda kutip barunya itu karena masih muda. Baik para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan berdialog bersama kedua narasumber kita pada sore hari ini. Silakan Mbak Dea Patricia. Dan untuk tema ataupun pembahasan kita pada dialog bincang sore di kesempatan siar kali ini, kerjasama sekali lagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Provinsi Gorontalo. Dan ini Yayasan Dharma Bakti Umu Syahidah Provinsi Gorontalo. 2 narasumber tadi sebelumnya sudah diperkenalkan oleh rekan saya Aya Zahra. Institusi penerima wajib lapor IPWL korban nafsa. Dan informasi untuk para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen yang sementara menyaksikan kami melalui video streaming, bahwa IPWL di Provinsi Gorontalo ini baru di tahun ini dibentuk, yakni tahun 2020. Dan kita akan mengetahui sejauh apa kinerja dari IPWL ini, Zahra, netizen, pemirsa dan juga pendengar, terus juga apa visi misi mereka, apa yang menjadi indikator pelaksanaan kegiatan mereka. Tentunya kita akan bersama kedua narasumber selama 60 menit ke depan. Betul, dan para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen dimanapun Anda berada, seperti yang disampaikan oleh Mbak Dea Patricia bahwa institusi ataupun IPWL ini adalah institusi pertama ya yang ada di Gorontalo. Nah, sebenarnya apa dasar hukum daripada IPWL? Iya, tentunya ketika membangun sebuah katakanlah ini sebuah organisasi ya, IPWL ya, tentu ada payung hukumnya, terus juga ada dasar hukumnya. Nah, bisa diberikan penjelasan ke para mitra Poliama, pendengar dan juga pemirsa serta netizen, apa yang menjadi acuan daripada berdirinya IPWL ini di Provinsi Gorontalo? Ke Pak Diki silahkan. Baik, terima kasih Kak. Jadi mungkin yang tadi disebutkan bahwa IPWL kami yaitu Yayasan Dharma Bakti Umu Syahidah adalah IPWL
pertama di Gorontalo yaitu IPWL SOS. Jadi memang benar kalau tidak salah se-Indonesia itu Gorontalo satu-satunya kemarin itu satu-satunya provinsi yang belum ada IPWL-nya. Nah, dengan adanya kami alhamdulillah menjadi IPWL Kemensos pertama ada di Gorontalo. Kalau misalkan berbicara tentang dasar hukumnya, payung hukumnya itu tentu banyak sekali. Semua kalau misalkan saya sebut satu persatu juga saya kurang begitu hafal pasal per pasalnya, tetapi semua peraturan presiden, undang-undang ataupun regulasinya jelas. Regulasinya itu semua yang berbau tentang narkotika itu merupakan dasar hukumnya kita. Namun yang paling mendasari kita IPWL yaitu kita ada surat keputusan dari Kementerian Sosial. Jadi secara atau kata lain bahwa IPWL ini merupakan ditunjuk seperti itu oleh Kementerian Sosial melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada tanggal 20 April 2020 kemarin, Kak. Ya, dan Pak Diki, ini kan IPWL pertama ya, institusi pertama yang ada di Gorontalo. Nah, apakah ada lagi yang kedua ataupun memang di satu daerah hanya ada satu institusi saja? Saya justru berharapnya setelah kami akan ada IPWL lain yang justru berdiri, karena masalah penanganan narkoba ini kalau kita katakan itu agak sulit juga begitu. Di Indonesia ada beberapa instansi pemerintah yang menangani narkoba, kenyataannya itu tidak menurun, makanya kenapa saya berharap di provinsi Gorontalo ini setelah kami ada IPWL yang lain. Dengan adanya IPWL yang lain berarti itu gambaran bahwa penanganan narkoba di Gorontalo itu cukup diseriusi, seperti itu, Kak. Jadi memang harapan kita ketika institusi ini misalkan kalau toh akan ditambah ya, ini bisa mengatasi permasalahan daripada masyarakat yang semakin hari semakin banyak dalam menggunakan atau kecanduan narkoba. Iya, betul. Hari semakin banyak, seperti yang kemarin kita berdialog bersama Resos Narkoba ya kemarin ya di studio Poliama, justru kita menanyakan kasus narkoba itu adalah kasus yang harus diseriusi, bahkan bisa dibilang kasus narkoba ini adalah kasus elit karena memang kasusnya hanya berada dalam lingkungan pejabat, terus juga untuk daerah-daerah seperti di ibu kota itu di lingkungan artis juga ya. Jadi kalau kita membahas masalah narkotika, regulasinya sudah jelas, payung hukumnya sudah jelas, toh masih ada juga penggunanya. Iya. Jadi, dan malah semakin hari semakin meningkat ya, bukannya berkurang seperti itu. Kasusnya seperti kalau kasus Gunung Es itu kita ketahui pada penyakit AIDS, dan tapi sekarang udah ada narkoba. Justru kasusnya kasus Gunung Es ya. Iya, betul. Semakin hari. Yang terlihat justru itu hanya sepersekian persen aja. Ada banyak sekali di bawah yang mungkin perlu kita sama-sama seriusi untuk kita ungkap, kemudian kita tangani, seperti itu kira-kira. Oke, dan tadi berbicara masalah payung hukum, kita ke visi dan misi dari IPWL tentunya. Ada target kerjanya. Kita lebih ke visi dari misi dulu, apa yang menjadi acuan dari IPWL setelah tadi ada dasar hukum atau payung hukum serta regulasinya. Silakan ke Pak Wahyu bisa menyampaikan. Ya, jadi visi dari IPWL Umu Syahida ini kita di Gorontalo salah satunya adalah jadi kita ingin melaksanakan rehabilitasi. Tidak hanya rehabilitasi sosial, tapi juga kedepannya akan menerima yang namanya rehabilitasi secara medis gitu. Jadi kita sama-sama mempersiapkan diri. Untuk sekarang kita mungkin masih menerima yang pelaksanaannya yaitu rehabilitasi secara sosial. Namun secara bertahap kedepannya kita akan mencoba belajar bersama-sama dengan instansi terkait, mungkin kerjasama. Bisa mengadakan yang namanya rehabilitasi medis gitu. Iya, tadi disampaikan juga Pak Wahyu tadi menyampaikan bahwa sekarang ini baru ada rehabilitasi sosial. Kira-kira seperti apa kerja dari IPWL dalam rehabilitasi sosial itu?
Salah satu kegiatan di rehabilitasi sosial itu kami khususnya para pekerja sosial adiksi dan konselor itu langsung turun ke rumah-rumah klien, ya bisa dibilang rumah-rumah klien. Nah, di sana kita adakan kegiatan seperti konseling bersama kliennya. Klien dalam hal ini bekas pengguna ya? Iya. Iya, jadi Korban. penyebutannya korban itu klien. Lanjut lagi Pak. Nah, jadi kegiatannya diantaranya ada konseling bersama klien tersebut. Setelah konseling dengan klien, kita juga mengadakan yang namanya family support dengan keluarganya. Jadi yang kita tangani sebenarnya bukan cuma kliennya saja. Jadi untuk meningkatkan keberfungsian sosial kliennya, jadi kita tidak hanya target kita itu tidak hanya ke fokus ke klien, tapi kita juga ke keluarganya juga. Bahkan bisa ke lingkungan di sekitarnya untuk yang penting mencapai keberfungsian sosial si klien tersebut. Ya, dan tadi kan Bapak sudah sebutkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap terhadap klien ini sebenarnya yang menjadi kriteria klien itu seperti apa? Silahkan Bapak Handiki mungkin. Kalau kriteria dari IPWL itu adalah berikan di IPWL, yaitu pertama dia harus korban penyalahgunaan narkoba, terus dia juga mungkin dia pecandu atau dia penyalahguna. Jadi mungkin korban penyalahguna sama penyalahguna itu kami artikan berbeda, begitu juga dengan pecandu. Jadi mungkin yang masuk ke dalam kriteria itu bagaimana kami bisa melihat klien yang datang ke kita atau klien yang kita temukan itu apakah dia pecandu, apakah dia korban penyalahguna atau apakah dia penyalahguna. Itu kami mempunyai atau kami menggunakan beberapa tools atau form screening yang kemudian setelah kami screening klien tersebut baru ketahuan bahwa klien ini masuk ke kategori apakah dia pecandu, korban ataupun dia penyalahguna, seperti itu. Terus kemudian pada dasarnya kami memang masih rencana awal kami kriteria yang kami terima adalah anak sampai dengan usia 35 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, seperti itu. Tetapi karena permintaan atau yang terjadi di korban penyalahguna itu tidak hanya laki-laki tetapi juga ada perempuan. Nah, karena kami ini maka di awal kami melakukan pelayanan rehabilitasi pun kami tetap menerima perempuan, seperti itu. Tapi sebenarnya prinsip kami kita ingin fokus dulu ke laki-laki untuk proses rehabilitasinya, seperti itu. Iya, jadi fokusnya ke laki-laki. Jadi ini kita bicara masalah data ya, Iya. Pak Diki. Nah, untuk data yang ada di IPWL sendiri sejak berdiri sampai dengan saat ini sudah berapa klien yang ditangani dan rentan usianya lebih banyak ke usia jenjang usianya itu lebih banyak ke usia berapa tahun? Jadi kalau dari awal bulan April sampai dengan bulan Juni, ya betul Juni, itu ada 15 orang yang sudah selesai. Satu diantaranya. Nah, kalau rentan usia di antara 15 itu adalah usia anak sekolah, yaitu SMP, kurang lebih 14-15 tahun, ya sekitar 12-13 belasan. Kemudian yang sekarang sementara mau kami tangani itu usianya usia dewasa yang direferal oleh lembaga terkait. Jadi salah satu kriteria dari pelayanan kami adalah selain dia voluntary atau datang sendiri ke kita, itu juga hasil referral atau rujukan dari instansi atau pihak yang juga menangani yang ada narkobanya kemudian dirujuk ke kita, seperti itu. Iya, dan tadi juga Pak Diki menyampaikan bahwa ada usia anak sekolah ya lebih banyak yang ditangani. Nah, setelah ini mungkin Pak Diki atau IPWL berbincang-bincang, otomatis kan kita harus bertanya kepada si klien ini lebih banyak faktor terbanyak ketika mereka menggunakan narkoba itu dari faktor apa saja? Ya, karena kalau
dasar proses pertolongan atau dasar pelayanan kita, yaitu kita melihat pertama itu aspek BPSS, biologi, psikologi, sosial, spiritualnya. Jadi ketika kita menangani klien, maka kita dalami, kita assessment klien tersebut menggunakan zat itu faktor terbesarnya apa. Nah, dan rata-rata yang sudah kita tangani bahwa klien banyak menggunakan zat itu faktor terbesarnya adalah karena faktor lingkungan. Yang pertama adalah rasa ingin tahu mereka, karena mereka awal remaja, jadi rasa ingin tahunya begitu tinggi. Terus kemudian mereka ikut-ikutan dengan lingkungan mereka yang sebenarnya mereka tidak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga. Sesungguhnya anak-anak menggunakan atau klien yang berusia anak menggunakan zat itu karena ada faktor kurang kontrol keluarga atau orang tua, sehingga mungkin dapat kami simpulkan dari beberapa klien yang sudah kami tangani itu sebagian besar faktor terbesarnya adalah faktor lingkungan sosialnya, seperti itu. Ya, jadi kebanyakan yang menggunakan atau pecandu narkoba adalah anak-anak remaja. Itu disebabkan oleh faktor lingkungan, ya, dan lebih banyak karena mungkin anak-anak muda, anak-anak remaja masih dalam tahap mencari jati diri, mungkin seperti itu ya. Iya, tapi biasanya juga Zahra, ada anak-anak yang ketika mereka melihat teman atau gengsnya mereka, itu mereka katanya kurang gaul, kalau nggak ikut ya apa ini ya, ya. Coba-coba seperti itu di lingkungannya. Iya. Jadi ada faktor coba-coba tadi. Faktor coba-coba. Takut juga, biasanya takut tidak dikatakan seperti yang disampaikan Mbak Dia tadi, kurang gaul seperti itu. Dan para mitra Poliyama, Kindali TV, dan juga netizen dimanapun Anda berada, menarik sekali dialog kita pada sore ini. Tapi kita akan lanjutkan dialog kita pada sore ini setelah beberapa pesan dan juga lagu-lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda. Baik para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV juga netizen dimanapun Anda berada, kita kembali pada bincang sore di kesempatan kali ini, dan kami informasikan untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dialog ataupun bincang sore kita pada sore ini bersama kedua narasumber kita yang hadir di studio kali ini, kita berdua buka di line telepon di 0852 9880 7553. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya seputar bincang sore ataupun dialog kita pada sore kali ini, dan menantikan penelpon yang ingin bergabung atau bertanya pada sore kali ini. Kita lanjutkan lagi dialog kita pada sore kali ini, dan iya, langsung saja Mbak Dia, mungkin ada yang ingin tanyakan atau saya dulu yang mau bertanya? Silahkan. Saya mau bertanya ke Pak Wahyu atau mungkin Pak Diki yang bisa menjawab. Biasanya kan anak-anak muda yang kemudian menggunakan narkoba atau ataupun narkotika, kemudian biasanya kan malu ya. Malu untuk mengakui bahwa saya ini sudah menggunakan gitu ya. Nah, bagaimana, ada nggak cara ataupun sesuatu hal yang bisa dilakukan ataupun teknik agar supaya para pengguna itu bisa kemudian langsung datang sendiri, langsung datang tanpa harus ada penangkapan dulu ya, iya, baru betul. Kemudian mereka melapor atau langsung datang ke yayasan. Betul sekali. Ya, baik. Silakan. Nah, sepengalaman saya ya berada di IPWL dalam menangani klien. Jadi kami para pekerja sosial adiksi itu ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan dalam menangani seorang klien. Di antaranya yang pertama yaitu kita melakukan yang namanya small talk dulu. Jadi small talk itu adalah bisa dibilang ya mencairkan suasana, menghangatkan suasana, yaitu obrolan-obrolan santai lah. Jadi kita
dalam menangani klien tidak semudah membalikan telapak tangan, bisa dibilang ya, tidak sehari itu kita menangani kemudian dia bisa menceritakan semuanya. Tidak seperti itu. Jadi kita harus istilahnya ada tahapan. Jadi pertama itu small talk tadi. Mungkin kalau kita melihat kondisi klien sudah mulai bosan atau merasa terganggu dengan kehadiran pertama kita, mungkin kita tidak terlalu lama pada hari itu bertemu, kita lanjutkan keesokan atau 2 hari setelah itu. Jadi ada tahapannya, jadi tidak langsung diselesaikan pada 1 hari itu juga. Jadi lebih ke pendekatan diri. Ya, pendekatan awal. Pendekatan dengan sistem remaja ya. Ya, bisa. Dengan cara seperti itu. Tentunya sesuai dengan usia dari si klien Ya. juga Betul sekali. ya. Otomatis ketika kita mendekati usia remaja tidak mungkin kita menggunakan Cara- pendekatan untuk cara orang usia tua, ya. dewasa. Betul. Oke, dan saya kembali lagi ke Pak Wahyu nih. IPWL ini berdiri sejak bulan April ya, terhitung baru ada rentan waktu 4 bulan ya, April ke Agustus. Ya, dan bagaimana kepengurusan yang ada di IPWL, terus juga penyediaan sarana, prasarana, khususnya SDM. Karena ketika kita melakukan seperti yang dikatakan tadi Pak Wahyu, melakukan pendekatan, tentunya ini harus ada SDM yang mumpuni. Bagaimana yang ada di IPWL itu sendiri, khususnya untuk Provinsi Gorontalo? Silakan Pak Wahyu. Nah, jadi untuk di IPWL Ummu Syahidah sekarang kita ada berjumlah berapa? 15 orang ya. Jadi 15 orang itu hampir keseluruhannya adalah pekerja sosial. Jadi lulusan dari pekerja sosial yang dimana dahulu kita semasa sekolah ada salah satu pembelajaran tentang nafsa. Jadi kami para pekerja sosial adiksi yang ada di IPWL yaitu berlatar belakang pekerja sosial gitu. Oh iya, oke, berarti sangat luar biasa. Jadi memang benar-benar sudah disiapkan, IPWL ini memang memiliki SDM yang mumpuni, dan pastinya pemerintah sendiri khususnya dinas sosial yang bermitra dengan IPWL sudah yakin bahwa insya Allah dengan hadirnya IPWL ini bisa setidaknya mampu mengungkap kasus-kasus pengguna narkoba ataupun nafsa yang mereka ketika mereka takut untuk mengatakan mereka adalah pengguna, terus mereka langsung datang, karena itu adalah harapan kita bersama ya, mereka datang melaporkan langsung ke IPWL. Oke, dan Zahra? Iya, kalau Zahra sih terkait dengan IPWL ini, institusi ini sebenarnya program yang sudah dijalankan dalam rentan waktu sekitar 4 bulan ya. Ini sebenarnya apa saja? Mungkin bisa disampaikan ke para mitra dan juga pemirsa TV. Baik, terima kasih. Kalau misalkan berbicara tentang program, di PWL itu sebenarnya ada namanya program rehabilitasi rawat jalan dan program rehabilitasi rawat inap. Seperti itu. Namun yang baru jalan dari bulan April hingga sekarang itu kami baru menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan. Jadi misalkan ketika kita tangani klien, kita sudah screening, assessment, kemudian kita ke perencanaan, kita ke intervensinya itu ada beberapa kali pertemuan. Misalkan di kami ada total 10 kali pertemuan. Jadi klien berada di rumah tetapi dalam pemantauan kita. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa sebenarnya pada dasarnya ketika kita ingin menangani satu klien, yang kita tangani itu tidak hanya klien itu saja, tetapi ada aspek-aspek lain seperti atau significant others-nya itu, yaitu seperti keluarga, saudara, keluarga, orang tua, lingkungannya yang berpotensi mendukung klien untuk sembuh. Itu semua kita tangani. Jadi selain kita menjalankan program di dalam program rehabilitasi rawat jalan, kita ada konseling. Nah, selain kita ada konseling individu dengan klien, kita juga ada konseling kelompok. Jadi bagaimana klien kita kumpulkan, kemudian klien ini saling berbagi satu sama lain, menceritakan pengalaman mereka, dan kira-kira mencari solusi di dalam kelompok itu sendiri. Jadi misalkan ada anak-anak yang umur 14 tahun, kita kumpulkan. Solusi yang lebih baik adalah bagaimana kelompok tersebut diskusi proses untuk mereka keluar dari
lingkaran penggunaan itu bagaimana itu bisa ada ketika kelompok itu sudah dibentuk. Jadi satu sama lain mengeluarkan ide pemikirannya seperti itu. Jadi akan ada kira-kira solusinya nanti gimana intervensinya. Jadi itu salah satu program kita. Kemudian karena kita tadi juga adalah berlatar belakang pendidikan pekerja sosial, jadi kami juga melakukan konseling keluarga. Ya, bagaimana kita melakukan konseling keluarga, bagaimana pola asuhnya keluarga, terus sama ada program-program tentang kalau misalkan dewasa itu kita ada pelatihan keterampilan. Seperti itu kira-kira program yang mungkin sudah berjalan ini. Iya, berarti kurang lebih tukar pikiran antara klien yang satu dengan klien yang satu. Nah, berbicara tentang rehabilitasi inap dan juga jalan, seperti kalau orang sakit itu kan berarti ada kriteria masing-masing ya. Sebenarnya yang menjadi kriteria klien rehabilitasi inap dan juga klien rehabilitasi jalan ini kriterianya seperti apa? Baik, jadi di awal kita ada yang namanya screening, ya. Di screening kita akan mengetahui klien ini kriteria yang mana, apakah sudah berada pada coba-coba, apakah sudah merupakan pecandu atau korban ataupun penyalahguna seperti itu. Nah, yang kategori rawat inap itu adalah yang sudah masuk ke dalam kategori pecandu. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada klien yang masih dalam tahap coba-coba ataupun medium pertengahan. Proses penggunaan zatnya itu tidak tertutup kemungkinan untuk mengikuti proses rehabilitasi rawat inap. Karena apa? Untuk lebih mengefektifkan program rehabilitasi sehingga betul-betul tidak kembali lagi untuk menjadi pengguna seperti itu. Dan bagaimana cara kita supaya bisa tahu ternyata seseorang ini masih dalam tahap coba-coba? Ya, yang saya sebutkan tadi kita ada screening, Bu. Jadi maaf Kak. Jadi kita ada yang namanya screening. Mungkin saya tidak bawa screeningnya tersebut. Nanti melalui beberapa pertanyaan yang kemudian kita ada scoring. Kemudian hasil scoring di akhir itu bakal menentukan, bahkan memperlihatkan kira-kira klien ini berada pada tahap yang mana. Apakah penggunaan rendah, sedang, atau tinggi. Nah, itu yang kemudian hasil screening tadi yang kemudian menjadi dasar kita untuk klien ini nantinya dalam tahap yang mana, seperti itu. Nah, kemudian kita dalami lagi dalam proses assessment. Nah, dalam proses assessment inilah kita akan mengetahui klien ini sudah berada, penggunaannya itu sudah berada di tahap yang mana. Itu juga akan menentukan kita memberikan pelayanan kepada klien. Jadi ada klien yang dia baru sekali pakai dan mungkin dia tidak tahu apa yang digunakan, mungkin terlalu berlebihan ketika dia harus mengikuti rawat inap seperti itu. Jadi mungkin dia lebih ke rawat jalan. Jadi proses penanganan di kita pun kita sesuaikan dengan kondisi klien seperti itu. Kalau jadi begini Kak, sebelum kami menjadi IPWL, kami memang sudah terbentuk dari rumah singgah kemudian menjadi LKS. Nah, di situ juga ada rawat inap. Rawat inapnya kita pun programnya yaitu tetap kalau misalkan dia anak sekolah, dia tetap harus berangkat sekolah pada jam sekolah, kemudian balik ke kita mengikuti proses rehab. Jadi dari dia bangun pagi sampai dia mau tidur lagi itu ada jadwal kegiatan yang tentu itu akan memangkas perilaku-perilaku buruk yang menyebabkan klien tersebut menggunakan zat. Iya, khusus yang rawat inap tadi kira-kira ada target waktu atau mungkin ada range-nya untuk ketika dia saat ini kamu sudah bisa keluar, kamu sudah tidak bisa rawat inap lagi, kamu sudah bisa rawat jalan. Kira-kira ada kriteria tersendiri itu enggak? Ketika mereka sudah mampu dan sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan menggunakan lagi. Betul Kak. Jadi begini, kalau dalam rentan waktu, kalau rawat jalan itu dia 90 hari. 3 bulan hari. Ya? Iya, 90 hari atau 3 bulan. Itu maksimalnya. Iya. Nah, kalau dia rawat inap, dia rentannya 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi tergantung kondisi klien. Tergantung bagaimana klien terbuka untuk menerima program. Tergantung bagaimana kemauan klien untuk berubah. Jadi
program kami pun kami push untuk 3 sampai 6 bulan itu klien harus mengikuti program yang sudah kita jadwalkan, yang sudah kita susun. Kemudian di setiap tahap yang ia jalankan, kalau ini rawat inap ya, kita ada form juga yang ketika kita melihat perilakunya, terus kemudian kita mengisi form tersebut, maka kita akan mengetahui klien ini sudah berada di tahap yang mana. Apakah klien ini sudah siap balik ke masyarakat atau belum. Nah, kalau misalkan belum siap, maka kita gali lagi kira-kira apa yang salah atau apa yang kurang dari klien ini, apa yang kurang tepat, seperti itu. Terus kemudian kita evaluasi yang kita usahakan bagaimana program ini itu efektif dijalankan oleh klien selama proses rehabilitasi rawat inap. Oke, ke Pak Wahyu kita kembali lagi selaku pekerja sosial adiksi. Tadi telah dikatakan berbagai macam pendekatan ya yang dilakukan kepada keluarga, support ya lingkungan sekitar. Nah, ini Pak Wahyu, ketika mereka kemudian sudah berbaur di masyarakat, mematahkan status stigma dan memberdayakan mereka bahwa biasa kan ketika mereka diketahui oh ini pecandu. Nah, ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, bahkan ada yang mengucilkan mereka. Kira-kira itu seperti apa Pak Wahyu untuk lebih bisa membuat mental mereka lebih kuat lagi dan mereka tidak kemudian terjerumus lagi ke pengguna narkoba ataupun nafsa itu sendiri? Ya, salah satunya mungkin yang kami berikan kepada klien yaitu peningkatan kepercayaan dirinya dia ya untuk kembali ke masyarakat atau ke lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan tersebut klien ini bisa dikatakan dikucilkan. Jadi kami bangun rasa percaya dirinya sambil di beberapa kegiatan konseling kami menerapkan ada yang namanya pemberian keterampilan. Jadi ketika dia kembali ke masyarakat, jadi si klien tidak hanya bisa dibilang tidak ada pekerjaan atau hanya diam di rumah dan lain sebagainya. Jadi dia bisa membuktikan kepercayaan dirinya kepada masyarakat dengan keterampilan yang sudah dia dapatkan ketika dia berada di panti rehabilitasi kami gitu. Iya, berarti selama mereka berada di tempat rehabilitasi mereka benar-benar sudah dicarikan apa, kan orang itu kan beda-beda kriteria dan karakternya. Apakah itu dibangun sampai mereka keluar nanti atau hanya ketika mereka sudah bebas terus kita berikan bantuan ini? Apakah tidak ada pendampingan dari IPWL itu sendiri? Nah, itu tadi. Jadi pada saat awal klien masuk kepada kami itu ada yang namanya assessment tadi yang seperti dikatakan Pak Diki. Nah, di assessment itu kami mendata semuanya, salah satunya yaitu apa keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh klien tersebut, atau misalnya ketika ada klien yang tidak menuliskan bakatnya, kita mencarikan minatnya lebih ke misalnya ada ke perbengkelan atau barbershop dan lain sebagainya. Nah, ketika klien ini bisa dibilang dibina, diberikan keterampilan selama berada di panti, setelah keluar dari rehabilitasi itu pasti kami akan melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi sudah sampai di mana tahap perkembangan klien ini dalam menerapkan atau mengembangkan keterampilan yang dimiliki selama berada di panti. Iya, berarti lebih ditempa ya, lebih dibina dan juga lebih diberi masukan ataupun diberi ilmu keterampilan agar supaya nanti pas keluar dari rumah rehabilitasi maka para pecandu juga bisa kemudian menghasilkan karya-karya terbaik. Iya, jadi tetap mereka diberikan pendampingan ya, tidak kemudian mereka telah keluar dari panti ataupun yayasan tadi terus mereka dibiarkan begitu saja, tapi betul. Memang benar-benar diberikan pendampingan. Ini ada juga pertanyaan dari netizen Nurwulandari. Katanya sudah sejauh mana peran IPWL dalam penanganan korban nafsa di Gorontalo saat ini? Dan untuk pertanyaan yang kedua, terus apa keunggulan dari IPWL Umu Syahida ini? Siapa nih? Mungkin saya bisa coba jawab ya. Pertanyaannya apa? Yang pertama, peran. Sejauh mana peran IPWL dalam penanganan korban nafsa di Gorontalo? Baik, kasih. Kalau misalkan berbicara tentang peran, jujur memang baru, tetapi kami tidak menutup kemungkinan bahwa dari awal kami terbentuk, kami sudah banyak dilirik untuk bekerja sama. Jadi di awal terbentuknya kami sudah ada, saat ini sudah ada 2 kerjasama, yaitu dengan ada 3
kami bermitra dengan Dinas Sosial Provinsi, terus kemudian kami dengan BNN Kota, dan kedepannya akan dengan BNN Provinsi. Kemudian kami juga sudah ada kerjasama dengan Bapas, dan nanti insya Allah pada hari Kamis atau hari Jumat kami juga akan kerjasama dengan Lapas dan juga Rumah Sakit Tombulilato yang nanti akan kami bahas di kemudian hari. Kemudian akan ada banyak sekali rencana-rencana kerja kami, walaupun sebenarnya sudah terjadi, tapi kami ingin apapun yang kami lakukan itu tertuang secara resmi dalam bentuk perjanjian kerjasama. Nah, kalau misalkan ditanya tentang peran kami itu, kami sudah pernah bekerja sama dengan yang namanya Babin Kamtimas di kelurahan-kelurahan. Jadi bagaimana kami kerjasama dengan Babin Kamtimas, kemudian kami mensosialisasikan apa itu berbahayanya narkoba, kemudian kalau peran kami alhamdulillah sudah berhasil melakukan proses rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba, dan kemudian kemarin juga sudah kami evaluasi, kami datangi ke rumahnya, dan alhamdulillah ada yang menunjukkan prestasi di sekolahnya. Itu merupakan satu kebanggaan juga bagi kami, yang menyatakan mereka berprestasi itu tidak hanya klien tetapi dari pihak sekolahnya. Tiba-tiba kami dikasih tahu bahwa klien ini setelah mengikuti proses rehab ternyata menunjukkan prestasi seperti mereka juara kelas, seperti itu. Mereka lebih tampil percaya diri, mereka lebih banyak mengasah atau lebih menampilkan, lebih mengaktualisasi diri mereka ke masyarakat, seperti itu. Kemudian kalau apa tadi? Keunggulan dari IPWL Gorontalo. Kalau keunggulan kami, pertama tentu saya mungkin dengan bangga menyatakan bahwa kami SDM-nya itu berlatar belakang pekerja sosial, di mana setahu kami di Indonesia itu baru ada satu tempat rehab dengan pendekatan pekerja sosial, yaitu di Cianjur, yang pada saat kami kuliah pun kami sudah berada di sana, sudah kira-kira sudah pernah mendatangi tempat tersebut, dan kemudian insya Allah selanjutnya disusul oleh IPWL kami. Itu mungkin salah satu keunggulannya. Yang kedua mungkin adalah sarana dan prasarana yang kami miliki. Walaupun kami terhitung baru, tetapi sarana dan prasarana kami sudah cukup lengkap sekali. Kami juga disupport oleh pemerintah sama dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Sosial Provinsi, bidang rehabilitasi sosial. Kemudian kami memiliki tools-tools yang mungkin tidak digunakan di tempat rehab yang lain, seperti itu. Dan yang paling unggul adalah kami adalah IPWL satu-satunya di Provinsi Gorontalo, mungkin seperti itu. Disusul juga pertanyaan tadi dari Nur Wulandari, ada berapa IPWL di Gorontalo? Jadi IPWL di Gorontalo ini hanya satu. Tapi harapannya tadi untuk Pak Diki mudah-mudahan bertambah lagi. Bertambah, khususnya di kabupaten kota itu saya berharapnya untuk lebih mengefektifkan proses layanan. Seperti sudah kita bicarakan, penanganan narkoba ini agak dibilangnya sulit, Kak. Jadi untuk lebih mengefektifkan proses layanan itu, saya berharap di kabupaten kota itu ada LKS lah minimal, ataupun rumah singgah untuk proses pertolongan. Karena jujur, Kak, sangat prihatin ketika kami mendapat telepon ada klien dari ujung Pohuwato. Secara secara kita dari pekerja sosial kami ingin sekali menolong, tetapi kembali lagi kondisi klien yang jauh itu, kami mikir kenapa tidak lebih efektif kalau misalkan di sana mungkin ada tempat rehab gitu kan. Betul. Jadi lebih mempermudah prosesnya. Jadi kayaknya itu harapan saya, kenapa saya lebih berharap kedepannya akan ada IPWL atau minimal LKS atau rumah singgah di kabupaten kota itu. Karena menurut saya LKS, rumah singgah, IPWL itu merupakan kebutuhan masyarakat kita. Masyarakat kita butuh sekali tempat rehab untuk memulihkan atau mengembalikan keberfungsian seseorang, seperti itu, Kak. Ya, dan semoga saja kita berdoa ya, mudah-mudahan IPWL akan bertambah lagi agar supaya nanti yang seperti disampaikan oleh Pak Diki yang jauh ya, karena nurani kita ingin menolong ya, sebab jarak yang jauh tidak bisa menjangkau, dan mudah-mudahan dengan ditambahnya satu lagi institusi ini, apalagi ditambah di kabupaten, kita bisa kemudian menangani para pecandu ini dengan maksimal. Baik, rupanya ada penelpon yang ingin bergabung, silahkan kami terima. Halo, assalamualaikum, selamat sore ya.
Oke, bisa dicoba lagi yang ingin bertanya. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dari Pak Wawan ini di Limboto. Pak Wawan di Limboto. Silahkan Bapak Wawan, ada yang ingin ditanyakan ke narasumber? Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Setelah kami menyimak apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber yang ada, kami berpikir bahwa ini sangat bagus keberadaan lembaga ini di Provinsi Gorontalo atau yayasan. Iya. Namun dalam hal ini ada satu penyesalan kami, kenapa nanti baru 4 bulan kemarin baru hadir di Gorontalo ini institusi ini. Karena memang persoalan narkoba ini atau nafsa ini itu semacam disampaikan di awal tadi, ini adalah persoalan orang-orang elit. Kasus elit ya Pak? Kasus elit ya, Iya. kasus elit. Sayangnya yayasan ini atau lembaga ini mungkin belum, kami lihat mungkin belum bisa menangani kayak oknum-oknum pejabat, para pejabat atau mantan pejabat yang mungkin sudah umurnya sudah menjelang lansia. senja, kemudian masih tetap menggunakan barang haram ini. Contoh saja, saya selaku masyarakat menilai bahwa penanganan ini di samping ada lembaga ini yang sudah ada di Provinsi Gorontalo, para pihak-pihak yang terkait dalam hal ini untuk menangani kasus ini kami lihat tidak mampu. Kenapa kami katakan tidak mampu dan mungkin tidak punya gigi taring? Seperti ada salah seorang oknum, kami tidak perlu sebut namanya di kesempatan ini, itu masuk keluar di Trali Besi. Iya Pak. Iya, ini masuk keluar di Trali Besi. Ini kan merupakan salah satu contoh bagi anak-anak muda atau kaum milenial ini yang nantinya mau mengikuti hal-hal yang buruk ini. Iya. Nah, coba kaum elit ini atau oknum-oknum yang para elit ini coba ditekan sedemikian rupa, disesuai hukum untuk bisa menekan sedapat mungkin barang ini tidak tersentuh lagi oleh oknum tersebut. Baik. Ya, nah ini jadi percuma saja kalau kita mau mengantisipasi para kaum muda, kemudian para kaum elit yang mungkin sudah masa-masa senja umurnya tidak bisa ditangani. Ini persoalannya. Dan ini dilema nanti. Iya, Bapak. Dan mungkin ini adalah PR buat lembaga ini yang sudah hadir di Provinsi Gorontalo. Kira-kira bagaimana upaya ke depan? Oke. Kira-kira bagaimana upaya ke depan untuk bisa menekan sedapat mungkin, karena jangan sampai menjadi salah satu contoh bagi anak-anak muda sekarang ini. Barangkali hanya ini yang perlu saya sampaikan. Oke. Dan kiranya untuk dapat ditanggapi sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wawan yang ada di Limboto. Ini sebenarnya pertanyaannya hanya satu, upayanya apa untuk mencegah ya. Dan tentunya juga Pak Wawan tadi sempat mengutarakan sangat disayangkan ketika penyesalan, yayasan ini kenapa baru 4 bulan baru di Gorontalo. Justru mereka berharap ini berdirinya sudah sejak lama, sejak lama seperti itu. Dan Pak Wawan, kami pun mengerti di sini pertanyaan Bapak. Bahkan saya juga berpikir begini Pak Wawan, narkoba atau nafsa ini Pak Dike, mohon maaf, ada badan khususnya BNN dalam hal ini, terus juga ada dinas sosial, ada yayasan juga tapi kenapa bahkan di backup oleh kepolisian juga ada bidang tersendiri ya, Intel Narkoba ya Pak ya, ada bidang tersendiri di kepolisian, tapi mengapa saja kasus ini semakin setiap tahun bertambah, setiap bulan, dan bahkan ada kasus dengan orang yang sama, masuk keluar. Itu yang disampaikan Pak Wawan. Nah, upaya ke depan dari IPWL ini tentunya satu tantangan untuk IPWL. Bagaimana ketika IPWL ini hadir, narkoba
turun kasusnya. Silakan Pak Silakan Diki. Bapak Diki. Baik. Terima kasih tadi Pak Wawan ya, Pak Wawan Iya, dari Pak Wawan di Limboto. Limboto. Kalau cek, kalau Pak Wawan tadi menyesali kenapa kita baru 4 bulan, kita jauh lebih menyesali Menyesal. Pak. Karena kalau berbicara tentang surat keputusan dari Menteri Sosial bahwa sebenarnya yang diajukan itu ada 3 IPWL. Namun kami yang baru diputuskan untuk menjadi IPWL pertama di Gorontalo. Sejujurnya ketua kami, terus ibu pembina kami, Ibu Ida Syahida Rusli Habibi itu sebenarnya sudah lama memberi perhatian lebih terhadap adanya IPWL ini dan juga dinas sosial. Sebenarnya sudah lama IPWL ini digagas, Kak. Jadi sudah lama digagas, namun memang ada beberapa proses yang harus dijalankan. Kemudian turunlah atau terbitlah surat keputusan Menteri Sosial tersebut. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Mungkin saya menyatakannya seperti itu. Namun om kami IPWL-nya yang baru 4 bulan, Kak. Tetapi proses pelayanan kami itu sebenarnya sesungguhnya sudah dari awal Januari. Tetapi saat itu kami memang baru bernama namanya itu nomenklaturnya Rumah Singgah Ummu Syahidah. Kemudian sekarang menjadi LKS Ummu Syahidah. Kemudian kami berdiri lagi menjadi yayasan yang kemudian yayasan tersebut menjadi IPWL. Ini semua tentu tidak terlepas dari peran dan juga dukungan serta bantuan dari ibu pembina kita, Ibu Ida Syahida, yang terus berupaya bagaimana di Provinsi Gorontalo harus ada yayasan atau tempat rehabilitasi untuk proses penanganan narkoba seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi disebutkan ada orang yang sudah keluar penjara terus kemudian balik lagi, sebenarnya itu pertanyaannya ketika orang tersebut menjalankan proses hukuman, apakah orang tersebut juga menerima proses rehabilitasi atau tidak? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan juga ke masyarakat, bahwa dibilang keluar masuk. Yang ingin saya tanyakan, ingin saya kembalikan pertanyaannya, apakah orang yang sudah dihukum dia menjalani proses rehabilitasi atau tidak? Seperti itu. Nah, pada dasarnya kenapa tadi kita dibilang tidak berani atau dan lain segala macamnya, sebenarnya tidak. Semua kan ada regulasinya. Ketika orang tersebut tertangkap polisi, maka sebenarnya ada eksekutor orang ini masuk kemana, karena di dalam undang-undang pun tidak semua kasus narkoba itu direhab. Iya. Ada beberapa putusan yang orang itu harus menjalankan proses tahanan atau Proses hukum ya. Iya, proses hukumnya. Ada yang dihukum penjara dan juga plus rehab. Nah, ini dia yang mungkin sekedar informasi juga bahwa persis kemarin kami didatangi oleh Kalapas dan juga Kabapas ini untuk menindaklanjuti adanya narapidana dengan hukuman penjara dan juga rehabilitasi. Nah, jadi dua-duanya berjalan. iya, proses rehabilitasinya itu yang sementara kita usahakan untuk nanti dijalani di kita. Jadi setelah narapidana tersebut menjalankan proses hukumannya di penjara, kemudian ada juga putusan untuk rehab, itu kita usahakan rehabnya ada di kita. Seperti itu. Namun kembali kami sekarang kantornya itu ada di Jalan Sawit, Kelurahan Buladu. Nanti kedepannya ketika tadi sudah saya sampaikan kita masih rawat jalan, ketika rawat inap itu kita akan nanti pindah di kantor baru yaitu di Kelurahan Tamalate. Cuman memang kantor kita itu lagi proses finishing. Insya Allah sudah mau rampung, kemudian mau kita terapkan proses rehabilitasi rawat inap, dan saya pun berharap orang-orang yang sudah tertangkap menggunakan kasus narkotika kemudian jatuh putusannya masa tahanan dan juga rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi ini harusnya efektif sehingga ketika orang tersebut kembali masyarakat ia berfungsi sosial dan tidak kembali menjadi pengguna lagi. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, mungkin ada tambahan dari Pak Wahyu supaya tidak ada kasus lagi keluar masuk, apa yang kemudian menjadi tantangan ke depan sebenarnya ini Pak Wahyu, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya selaku pekerja sosial adiksi yang menjalani proses rehab bersama klien, saya lebih mengembalikan ya kepada orang tersebut. Apakah dia berniat ingin sembuh, apa dia ingin berniat
menggunakan barang tersebut seumur hidup. Jadi kami di di panti rehab itu selalu berusaha semaksimal mungkin agar seorang klien itu bisa kembali ke masyarakat dan bisa berfungsi secara sosial. Jadi kami juga selalu menitip bisa dibilang menitip pesan kepada masing-masing klien agar sebisa mungkin setelah proses rehabilitasi ini dia juga bisa membantu dirinya sendiri. Jadi tidak hanya melulu mengharapkan kami yang ada di Jadi seorang klien juga dapat membantu dirinya sendiri agar tidak kembali ke masa-masa kelam kemarin begitu. Iya. Jadi tentunya ini harapan bukan hanya harapan dari IPWL itu sendiri, tapi juga ini harapan semua kalangan stakeholder, pemerintah, dan bukan saja yang berkepentingan di situ. Ini juga perlu dukungan dan bantuan dari masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui ada indikasi yang pengguna narkoba, segera laporkan, bantu pemerintah. Ini bukan karena pemerintahnya yang tidak bekerja, tapi peran serta masyarakat juga ini sangat penting di sini ya, Pak Diki, Pak Wawan. Betul sekali. Dan Mbak Dea Patricia, menarik sekali ya bincang sore kita pada sore kali ini. Tapi ternyata kita sudah berada di penghujung waktu. Dan terakhir terasa. Mungkin ada harapan ataupun saran ya dari kedua narasumber untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh para mitra dan juga pemirsa, juga netizen dimanapun Anda berada. Mungkin ada harapan di menit-menit terakhir ke Pak Wahyu dulu. Kalau saya sih lebih ke lingkungan masyarakat saja ya, yang mungkin kebetulan di lingkungannya terdapat korban penyalahguna nafsa. Mungkin saya bisa menitip pesan kepada masyarakat untuk bisa membantu klien tersebut atau warga tersebut agar bisa diterima dengan baik, bahkan harus disupport atau diberikan dukungan apapun itu agar dia tidak merasa dikucilkan di lingkungan masyarakat. Itu aja dari saya. Oke, Kak Diki. Kalau pesan saya, pesan utama adalah jauhi narkoba itu. Kalau yang selanjutnya adalah lewat siaran kami saat ini, saya berharap ke masyarakat apabila pendengar mengetahui siapa saja yang menggunakan narkoba, entah itu, maaf sekarang itu marak sekali penggunaan lem yang mungkin orang nggak mikir kalau itu termasuk psikotropika juga. Jadi kalau misalkan ada di lingkungan kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, rekan kita atau tetangga kita, tolong laporkan ke aparat terdekat atau mungkin langsung ke kami ke IPWL Umusyahidah. Nah, kemudian tugas untuk memberantas narkoba itu tidak hanya tugas pemerintah tetapi tugas kita bersama. Bagaimana kita sama-sama membangun negara kita seperti moto presiden kita yaitu Indonesia Maju. Majukanlah negara kita salah satunya dengan menjauhi narkoba seperti itu. Saya titip salam, mungkin prinsip kami dari proses rehabilitasi yaitu help people to help themselves. Jadi tujuan dari proses rehabilitasi yang kita jalani adalah bagaimana kita menolong orang lain untuk orang tersebut menolong minimal dirinya sendiri dulu. Kalau ia sudah mampu menolong dirinya sendiri, maka sebenarnya itu gambaran ia sudah mampu menolong kebaikan di lingkungannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Jadi kita harus bisa menolong diri kita sendiri, kemudian dengan menolong diri kita sendiri maka kita bisa menolong orang lain. Seperti itu Mbak Dea Patricia. Dan baik para mitra Poliyama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen dimanapun Anda berada, demikian bincang sore kita pada sore kali ini. Kita bertemu di lain waktu dan lain kesempatan, insya Allah dengan dialog berikutnya yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Iya, dan juga saya akan menitipkan satu pesan untuk masyarakat, untuk pendengar, untuk para mitra Poliyama dan juga netizen yang sementara menyaksikan kami. Sekali lagi, mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk memberantas narkoba, karena tanpa masyarakat, tanpa peran masyarakat juga pemerintah tidak sejauh apa pemerintah melakukan caranya dengan program mereka
tentunya ini akan sia-sia. Betul sekali. Dan satu, jangan ragu-ragu untuk melaporkan apabila kita sudah mulai melihat ada yang mencurigakan, mencoba-coba menggunakan narkoba. Akhirnya saya Aya Zahra pamit undur diri. Saya juga Dea Patricia pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu pada dialog selanjutnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa. Poliama Top FM 104,2. Poliama Top FM. Hasilnya tuh di sini.